yaumiddin. Summa ila arwahi jamil qaid Zahra Sayyidatina Khadijah al-Kubra, Sayyidatina Aisyah ar-Ridha, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Muhammad al-Baqir, Ja'far, Sadiq, Ali Uraidi, Muhammad Naqi, Muhajir, Ahmad bin Isa, Sayyidina al-Ustadh al-Adl al-Faqih, Muqaddam Muhammad bin Ali, Ali Sultan al-Awliya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir, Abil Abbas al-Mursi min Ata'illah Sukandani. Summa ila hadrati Sayyidi Ahmad al-Bati, Sayyidi Ahmad al-Rifai, Sayyidi Ahmad Hadi wa usulihim wa furu'a jami'i sadatina ali wa jami'il ulama hababil alamin subhanahu balagu dina fi buldatina Indonesia wa li syama wa usulin faranallahi wa walidina walidikum ummatina ummatikum ummatil muslimin hadratul lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wal mudzakarah tadhkira wal intifa' wan naf'a wal istifadah wal ifadah wal hits 'ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilal 'ala al khairi wal nashwan wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pembahasan kemarin. Sudah kita bahas rukun-rukun daripada puasa. Rukun puasa kemarin ada 3. Yang pertama as-shaim, harus ada orang yang berpuasa. Yang kedua an-niyah, harus ada niat. Kita sudah panjang lebar membahas tentang masalah niat kemarin. Yang ketiga yang kita bahas di pembahasan kali ini, menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan batalnya puasa. Kita harus tahu apa saja yang membatalkan puasa itu. Perkara yang membatalkan puasa, ya, ini banyak sekali. Nanti insya Allah kita sebutkan, kita terangkan. Yang mana intinya perkara yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi 2. Ya. Tangqasimu mubtilatus saumi awil muftirat ilal qismaini. Perkara yang membatalkan puasa dibagi menjadi 2. Yang pertama muftiratun hissiyatun, perkara yang membatalkan yang kelihatan, yang dapat dilihat. Yang kedua wa muftiratun ma'nawiyah, perkara yang kedua yang membatalkan puasa muftirah ma'nawiyah, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Untuk perkara yang membatalkan puasa dari sesuatu yang tidak bisa dilihat, ini sebenarnya sudah kita singgung di pembahasan yang pertama kali pembahasan, yaitu membatalkan tapi bukan puasanya menurut kebanyakan ulama. Puasanya tetap sah, ya. Dia tidak makan, dia juga tidak minum,
dia juga tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa yang kita terangkan sebentar lagi, akan tetapi dia melakukan sesuatu dosa yang dosa tersebut bisa menghilangkan pahala puasanya. Puasanya menurut syarak, zahirnya syarak sah, karena kan yang puasa itu ya kemarin itu pokoknya tidak makan, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, niatnya sudah jelas. Akan tetapi dia melakukan dosa ketika puasa, yaitu diantaranya al-ghibah, menggunjing orang ketika puasa, ngerasani wong, membicarakan kejelekan orang lain. Ini puasanya sah, artinya dia tidak wajib qadha puasanya. Akan tetapi puasa dengan dibarengi menggunjing orang, ngerasani orang, maka orang tersebut hanya mendapatkan payahnya saja, tidak mendapatkan, tidak minum, tidak makan saja, akan tetapi pahala puasa dia tidak mendapatkan. Wan namimah, adu domba, wal kedzib, bohong, ucapan bohong. Oleh karena itu kita meminimalisir ketika di siang hari kita jangan sering kumpul atau omong-omongan sama orang lain, karena kalau sudah ngobrol itu ada saja yang diomongkan, bisa-bisa dia itu bohong, bisa-bisa dia itu menggunjing orang lain. Wan nadhru bisyahwat, melihat dengan syahwat, dengan keinginan. Tidak terasa kita jalan pagi lewat rel, ya, kita siang sore-sore mencari sore katanya. Kadang kita bertemu lawan jenis, kita melihat, kita punya keinginan, tertarik. Syahwat itu ketertarikan, al-mailu fil qalbi itu syahwat, kita punya ketertarikan. Nah, ini sudah dapat membatalkan pahala daripada puasa. Wal yaminul kadzibah, sumpah yang bohong, sumpah palsu. 5 perkara ini, menggunjing orang, mengadu domba, bohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu, ini dapat menghilangkan pahalanya puasa walaupun puasanya itu sah. Memang ada, kemarin kita singgung sebentar, ada sebagian ulama yang mengatakan puasanya juga batal. Nah, itu pendapat tidak kuat, ya. Pendapat yang kuat puasanya sah, dia tidak wajib qadha, di lain hari dia tidak punya hutang lah. Akan tetapi dia sama sekali tidak mendapatkan keutamaan, dia sama sekali tidak mendapatkan fadilah daripada orang berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa yang kelihatan oleh mata, ya. Ini jumlahnya ada 9. Yang pertama, sampainya atau masuknya sesuatu ke dalam lubang atau ke tempat pencernaan, ya, lewat sesuatu yang berlubang. Nanti baru setelah ini kita terangkan. Masuknya sesuatu, keadaan, ya, ke tempat pencernaan, masuknya itu lewat jalan yang berlubang. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qai'u, muntah. Ini yang membatalkan puasa. Nanti muntah yang bagaimana kita terangkan satu persatu. Yang ketiga, al-istimna, berusaha untuk mengeluarkan air mani, air sperma. Yang keempat, al-junun, gila. Yang kelima, al-ighma, pingsan. Yang keenam, as-sakr, mabuk. Yang ketujuh, al-haidu, haid. Yang kedelapan, wan nifas wal wiladah, nifas dan melahirkan. Yang kesembilan adalah ar-riddatu, yaitu murtad. Dari
sesuatu yang membatalkan puasa yang jumlahnya 9, mungkin yang perlu kita terangkan secara jelas dan gamblang 3 perkara. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam pencernaan atau sesuatu yang berlobang dari jalan yang terbuka. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qai'u muntah, dan yang ketiga al-istimna, berusaha untuk mengeluarkan air sperma. Itu 3 mungkin yang kita terangkan secara panjang lebar. Kita masuki keterangan yang pertama. Perkara yang membatalkan puasa yang pertama, al-iftar bi kulli ma yasilu ilal jawfi min ta'amin wa syarabin wa ghairih. Sampainya sesuatu atau masuknya sesuatu ke tempat pencernaan dari makanan atau minuman atau yang lain. Ya, sampainya sesuatu, masuknya sesuatu ini sesuatu yaitu perkara yang ada bentuknya, kayak makanan, kayak minuman, kayak kukus, itu kan ada bentuknya. Jadi keliru kalau orang mengatakan kalau puasa itu merokok tidak batal, itu keliru, karena kukusnya itu kelihatan, syai'un lahu jirmun, sesuatu yang berbentuk. Apapun sesuatu yang berbentuk, apa saja yang berbentuk masuk ke dalam lewat jalan yang ada lobangnya atau jalan yang berlobang, ini adalah membatalkan puasa. Lah, masuknya sesuatu tadi itu harus ada memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, antakuna hadhil ladhi wasolat ilal jawfi ainun lahu jirmun mahsusun. Yang masuk ke dalam tadi harus sesuatu yang berbentuk, kelihatan, makanan, minuman, obat, ya, kukus, ya, pokoknya yang berbentuk. Wa min dzalika aidan, termasuk yang berbentuk ini ar-rodat, uap. Biasanya kalau ada orang yang sesak dada, ini dibawa ke rumah sakit, ini diuap, atau yang batuk, atau yang dia itu pernafasannya terganggu, ini ditaruh di mulut, di hidung, terus kemudian diambilkan, disalurkan kepada oksigen. Ini sebagian ulama dan kebanyakan ulama itu membatalkan puasa. Li'ainahu ainun yasidu ilal jawf, karena itu ada sesuatu ya yang masuk ke dalam perut atau masuk ke dalam otak. Walaupun itu kayaknya tidak berbentuk, tapi ketika masuk ke dalam tubuh ini sudah ada bentuknya, walaupun samar bentuknya, karena di situ ada tetesan, ada air atau sesuatu yang menetes. Ini termasuk, ya. Pokoknya yang ada bentuknya, yang berbentuk. Mengecualikan sesuatu yang berbentuk adalah bekas. Lah kalau bekas tidak batal. Bekas angin, ya. Umpamanya ada botolnya minyak wangi, ya. Botolnya minyak wangi, kemudian kamu sedot, akhirnya terasa kayak ada dinginnya masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam otak kita, ini tidak batal karena memang tidak ada, ya, karena bukan berbentuk, itu hanya berbentuk angin atau hanya bau saja. Selagi tidak berbentuk tidak batal. Ataupun ada orang lapar, ya, orang lapar ketika itu lewat di dapur, ya, dia mendengar baunya sate atau mendengar baunya rawon, akhirnya hidungnya itu ditaruh di bau tersebut, langsung disedot, ya.
untuk meringankan rasa laparnya. Ya, disedot untuk meringankan rasa laparnya, ini ya tidak apa-apa, tidak batal, tapi ya tetap makruh, kurang baik gitu saja. Tapi umpamanya ditanyakan puasanya batal apa tidak, ya tidak batal, tidak batal. Jadi ini hanya sekedar ain. Kalau fix inhaler bagaimana? Ada orang flu biasanya pakai menyedot fix inhaler, itu ada bentuknya apa tidak kira-kira? Ya kalau ada bentuknya walaupun itu samar ya tetap batal. Kalau tidak ada bentuknya hanya sekedar bau saja ya tidak batal, tidak batal gitu dong. Pokoknya yang tidak berbentuk angin gitu. Kamu jalan-jalan kok ternyata anginnya menghembus kencang, ngembe baunya celatong, ya. Ya, membawa baunya kotorannya sapi, akhirnya masuk ke dalam hidung kamu, ya sudah, tidak batal. Atau kamu lewat di dekatnya warung titin ya dari barat, ternyata baunya anginnya itu ke selatan, akhirnya masuk ke dalam hidung kamu, ya anggap itu alhamdulillah rizkin minallah, sudah rezeki dari Allah. Yes. Itu yang pertama. Jadi syaratnya sesuatu yang masuk ke dalam perut atau ke dalam otak harus ainun majsusun, yaitu sesuatu yang berbentuk yang terlihat. Ya rokok termasuk. Jadi ada sebagian orang, saya ndak rokok, ndak makan saya kan. Ini hanya sekedar angin saya sedot. Saya mengikuti pendapatnya Imam Zayadi katanya, ada di satu kitab dulu pernah ada seorang ulama besar namanya Imam Zayadi. Ini memperbolehkan orang berpuasa untuk merokok. Tapi setelah Imam Zayadi tersebut itu tahu bentuknya orang merokok, akhirnya pendapatnya itu dicabut kembali. Beliau mengatakan bahwa orang yang merokok itu membatalkan puasa karena di situ ada ain, ada berbentuk kukus, itu asap itu kan bentuk. Ya buktinya kalau kita rokokan, kita sedot, kita keluarkan kan ada kelihatan itu asapnya. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, al-wusul ila jaufin, yang masuk, yang berbentuk, yang kelihatan tadi itu, ini masuk ke dalam. Sesuatu yang masuk ke dalam atau ke dalam pencernaan, ya kayak perut, kayak otak, ini semuanya dikatakan jauf. Mengecualikan sesuatu yang masuk tapi bukan pencernaan. Contoh kabatinil qadam, sebagaimana dalamnya telapak kaki, ada orang jalan-jalan kemasukan paku kakinya atau kemasukan duri kakinya, atau ada orang yang kena tusuk pisau, yang ditusuk itu kakinya, telapak kaki ataupun pahanya, maka layak dulu, puasanya tidak batal walaupun yang masuk itu berbentuk paku kan kelihatan, duri kan kelihatan, terus kemudian pisau kan kelihatan, akan tetapi masuknya tersebut ini bukan kepada sesuatu yang pencernaan, bukan kepada perut ataupun kepada otak. Mengecualikan kalau memang yang disusuk perutnya atau yang ditusuk itu otaknya sehingga masuk, maka langsung batal puasanya karena pisau tadi itu masuk ke dalamnya. Jadi umpamanya tangan kamu kena paku, ini tidak batal karena ini bukan daerah pencernaan atau sesuatu yang ada jalan tembusnya, ya. Yes. Yang ketiga,
ayyakunal wasil lil jawfi wasilan min manfadin maftuhin. Syarat batalnya puasa tadi yang ketiga, barang yang masuk tadi itu melewati sesuatu atau jalan yang terbuka. Jalan yang terbuka, baik terbuka asalnya atau jalan tersebut itu terbuka baru. Contoh, jalan-jalan yang terbuka punyaan manusia itu ya mulut, hidung, ada 9 ya, mulut, hidung 2, 3 sudah, kuping 2, 5, 7 ada 7, wal kubul, jalan depan, wal dubur, dan jalan belakang. Untuk mata ini ulama khilaf ya. Untuk mata ini ulama ternyata di situ khilaf. Menurut di sini diterangkan wa kullul manafid maftuha, setiap jalan yang tembus itu semuanya terbuka. Menurut madhab Imam Syafi'i illal ain, kecuali mata. Kecuali mata. Jadi mata itu tidak ada jalan tembusnya. Ya. Tidak ada jalan tembusnya. Jadi di sini hidung ya apa? Bukan. Kuping, terus kemudian hidung, mulut, jalan depan dan jalan belakang. Ataupun terbukanya itu adalah bukan asal. Contoh, ada orang yang dioperasi, akhirnya memasukkan obatnya itu lewat operasi perut, ini juga membatalkan. Atau ada orang yang masukkan obatnya itu lewat kepala ya, disuntik lewat kepala seumpama ya, ini juga termasuk, walaupun itu aslinya tidak lobang, aslinya tidak lobang. Ataupun ada orang naudzubillah kena tusuk pedang perutnya, ataupun kena tusuk pisau ya, termasuk kena tembak perutnya, ini batal ya, puasanya batal. Mengecualikan ya, masuknya sesuatu ke dalam tubuh tadi itu, ke dalam perut itu lewat pori-pori, lewat pori-pori. Jadi kalau kalian umpama begini, kalau kamu puasa perut kamu ditusuk, batal kan ya? Atau kalau kamu puasa terus kemudian kamu ditembak, akhirnya terkena perut kamu, batal. Kalau terkena bukan perut ataupun bukan otak, ini tidak apa-apa. Umpamanya ditembak pahanya, yang ditembak itu kakinya, yang ditembak tangannya, ya tidak batal, karena tidak masuk ke dalam jalan yang lewat pencernaan tadi itu ya. Sekarang masuknya tadi itu bukan lewat secara bedah, tidak, tapi masuknya lewat pori-pori. Umpamanya kamu sakit perut, diberi balsem ya, ditaburi balsem di perut kamu, akhirnya kamu merasakan balsem tadi itu masuk ke dalam perut kamu, tapi masuknya lewat pori-pori, ini tidak batal, puasanya tidak batal. Umpamanya kamu memakai celak, ternyata memakai celak itu kamu terasa sampai ke tenggorokan kamu ya, ini juga tidak batal, tidak batal.
Umpamanya kamu mandi, ya, mandi pakai air dingin, akhirnya saking dinginnya terasa sampai masuk ke dalam perut, ini juga tidak batal kalau memang lewat pori-pori. Kalau masuknya lewat jalan-jalan yang terbuka, ya langsung batal. Kamu mandi ternyata ada air yang masuk lewat dubur kamu, kena sedot seumpama, akhirnya masuk ke dalam tubuh, ini adalah puasanya batal. Oleh karena itu ketika istinja kamu harus hati-hati, ya. Ketika kamu cewek harus hati-hati, jangan sampai ketika cewek itu ada air yang masuk ke dalam dubur. Kalau sudah ada air yang masuk ke dalam dubur, berarti puasanya langsung batal. Lah sekarang pembahasan suntik. Apakah orang yang suntik itu membatalkan puasa apa tidak? Hukmul ibrah lis-shaim, hukumnya orang yang suntik itu ada 3 macam. Ya, biar tahu. Karena sebagian orang mengatakan suntik itu tidak membatalkan puasa. Ya, ini ditafsil justru sini ada 3 macam hukumnya orang yang suntik dalam keadaan berpuasa. Macam yang pertama, al-ibrah litaghdiyah, suntik untuk infus. Ada orang yang tidak bisa makan, ya. Ada orang yang tidak bisa minum obat, akhirnya dia diinfus. Tujuan infus ini agar dia itu kemasukan makanan, karena di infus ini biasanya ada vitamin, di infus ini gantinya makan, di infus ini gantinya minum. Ini bagaimana hukumnya? Ada orang sakit puasa di infus, hukumnya adalah batal. Sepakat ulama, semuanya ulama mengatakan ini batal. Nah, sekarang kalau infus tidak batal kan enak kita, ya. Kita umpamanya sekarang kelaparan, akhirnya kita minta diinfus, akhirnya ya walaupun kita orang-orang diinfus itu walaupun tidak makan 1 bulan ya kuat, karena dia hakikatnya sudah makan. Oleh karena itu hukumnya orang disuntik untuk infus, untuk taghdiyah, pengganti daripada makanan, ini membatalkan puasa. Termasuk ya tentara-tentara yang melaksanakan perang, ya, ini sebelum berangkat perang mereka itu disuntik dulu. Suntik 1 kali ini bisa menjadikan dia kenyang sampai 1 bulan, ya. Di zaman modern, ya. Jadi tentara yang mau berangkat perang, biar tidak mikir panganan, biar tidak terpikirkan apa yang dari isinya perut, dia biar konsentrasi melakukan perang, sebelum berangkat mereka disuntik. 1 kali suntikan ini mereka tidak merasakan lapar dalam waktu yang lama. Ini bagaimana hukumnya? Ya, kalau suntik model semacam ini, semacam infus ini, semuanya ulama sepakat itu membatalkan puasa. Ini yang pertama. Yang pertama. Jadi suntik infus membatalkan puasa, sudah beres. Yang kedua, ada suntik, ya, yang mana obatnya itu tidak sampai masuk ke dalam perut atau tidak masuk ke dalam otak. Jadi obatnya itu hanya sampai di kulitnya saja, sampai di dagingnya, kulit. Jadi orang disuntik, ini obat cukup di situ saja, tidak sampai masuk ke dalam pencernaan, tidak masuk ke dalam perut ataupun tidak masuk ke dalam otak. Maka suntik yang model semacam ini jelas tidak membatalkan puasa. Apa ada suntikan yang model itu? Ada, suntik insulin. Bagi mereka yang punya penyakit kencing manis yang sudah parah,
kencing manis yang sudah kadar gulanya 500, 600, 700. Kadang mereka itu diberi obat ini ndak ada gunanya, ndak ada manfaatnya. Akhirnya satu-satunya jalan untuk menekan naiknya kadar gula dengan cara disuntik insulin. Nah, suntikan insulin ini menekan, akhirnya biar orang itu biasanya kalau sudah parah kadar gulanya, sebelum makan mereka suntik dulu insulin. Akhirnya apa yang dimakan itu tidak ada pengaruh, walaupun dia itu makan nasi putih yang memang kadar gulanya tinggi, ini tidak ada pengaruh. Nah, orang yang suntik insulin ya di tengah-tengah puasa ini, ulama sepakat suntik insulin tidak membatalkan puasa. Sekarang macam suntik yang ketiga, yaitu suntik-suntik yang biasa kita lakukan, bukan suntik infus, ya bukan suntik insulin, tapi suntik yang di situ biasanya satu jarum ini mengandung beberapa obat. Jadi satu kali suntikan di situ ada obatnya panas, ada obatnya pusing, ada obatnya sakit perut, ada obatnya macam-macam di situ, vitamin dan lain sebagainya. Lah, kalau model suntik yang semacam ini, wa hukmu hadhil ibrah min hadan nau'i mukhtalafun fihi bainal ulama'il mu'asirun. Kalau suntik model yang ketiga ini, ulama-ulama modern, karena suntik yang model yang kayak gini, model suntik ini kan tidak ada zaman dulu. Di dalam kitab-kitab yang qadim, kitab-kitab kuno ini tidak ada pembahasan suntik, ini tidak ada. Yang membahas tentu ulama-ulama sekarang, karena suntik ini memang adanya di zaman-zaman modern ini. Oleh ulama-ulama modern, oleh ulama-ulama zaman sekarang dibahas tentang suntik macam yang ketiga ini, mereka berbeda pendapat. Jadi kalau suntik infus sepakat batal puasanya. Kalau suntik insulin sepakat puasanya tidak batal. Kalau suntik-suntik semacam sekarang ini, suntik untuk sakit dan lain sebagainya, ulama-ulama masa sekarang ini pendapatnya berbeda. Akan tetapi kebanyakan ulama ya, mengatakan bahwa suntik-suntik yang ada di zaman sekarang ini adalah membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ya, karena di situ kadang satu suntikan itu sudah terdiri dari beberapa obat. Sampai 5-6 obat dijadikan satu untuk obatnya ini, obatnya ini, obatnya ini. Maka ulama-ulama mutaakhirin ya ini berbeda pendapat, akan tetapi paling banyak dari pendapat mereka mengatakan adalah puasanya batal. Oleh karena itu, bagi kita yang dalam keadaan sakit yang mungkin masih bisa ditahan ya, hendaklah suntiknya itu kita lakukan atau kita tunggu setelah sholat maghrib. Dan apabila kita sudah tidak bisa menahan, kecuali kita harus melakukan suntik, maka lebih hati-hatinya kita untuk membatalkan puasanya, dan di lain hari puasanya ini harus kita qadha atau kita lunasi, karena itu sudah merupakan batal. Ini yang pertama. Yang kedua atau macam yang ketiga tadi ini, pendapat yang ulama yang mengatakan tafsil. Kalau pendapat tadi mengatakan baik disuntik lewat jalannya darah ataupun disuntik tidak lewat jalannya darah ya, maka tetap batal.
Ada ulama yang menafsir begini, kalau memang suntiknya itu tidak lewat jalannya darah, lewat otot, ya otot, dan ada otot yang jalannya darah, maka tidak batal. Tapi kalau lewat suntik itu melalui otot jalannya darah, maka batal. Kalau ingin kamu tahu suntik lewat jalannya darah, biasanya kalau kita mau diambil darahnya untuk lab laboratorium, karena kita perlu adanya lab laborat, ya, akhirnya kita itu diambil lengan kita itu diikat biar nanti nampak ototnya. Kalau sudah ototnya nampak, berarti nanti kita disuntik nanti itu. Lah, suntik semacam ini membatalkan. Ya. Suntik semacam ini membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Sebagian ulama semacam itu. Tapi kalau hanya suntik-suntik yang biasa, ini adalah tidak membatalkan puasa. Wis. Sekarang hukumnya obat yang ditaruh di bawahnya lesan. Ada obat ini tidak diminum, tapi cukup ditaruh di bawahnya lesan, ya. Sorry, ilat. Biasanya obat ini bagi mereka penderita jantung atau penderita sesak nafas, ya. Ini obatnya kecil, ya. Kalau dalam keadaan serangan jantungnya atau sesak nafasnya ini kambuh, maka oleh dokter diberi obat kecil sekali. Ini tidak boleh diminum. Obatnya itu ditaruh di bawahnya lidah, ya, di bawahnya lidah. Setelah itu dengan ditaruh di bawahnya lidah, dengan sendirinya obat tersebut akan hancur. Dan kalau sudah hancur, dengan sendirinya pernafasan ini akan lega. Jantungnya tadi itu akan memekar dengan sendirinya. Ini bagaimana hukumnya? Di sini diterangkan ini membatalkan puasa karena jelas-jelas obat tadi itu masuk ke dalam perut. Oleh karena itu, bagi seseorang yang punya penderita penyakit dan memang obatnya harus ditaruh di bawah lidah, maka kalau memang dia bisa untuk menahan, tolong ditahan. Kalau memang tidak bisa ditahan, ya tetap obatnya itu kamu makan atau kamu taruh di bawahnya lidah. Tentunya nanti puasanya kamu qodoi karena puasanya dihukumi batal. Yes. Jadi intinya, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh lewat jalan yang terbuka ini membatalkan kalau memang barang yang masuk itu adalah ain, sesuatu yang berbentuk. Yes. Terus kemudian di sini ada masalah lagi, air kumur-kumur. Ya, kita kalau berkumur, kita kalau istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, terus kemudian ketika berkumur ada air yang terlanjur masuk ke dalam perut. Ketika kita menyedot air ke dalam hidung, ternyata ada air yang masuk, terlanjur masuk ke dalam perut. Hukumnya bagaimana? Ya. Kita mandi, ya. Terus kemudian kita kumur-kumur, ya, kumur-kumur dulu, mandi nanti ada pembahasan tersendiri. Kita kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, kok ada air yang terasa masuk ke tenggorokan? Atau kita menyedot air ke dalam hidung, saking terlalu disedot, akhirnya ada air yang terlanjur masuk ke dalam perut. Bagaimana hukumnya? Di sini ada 4 penafsiran. Ini Masya Allah, memang beliaunya ini Habib Salim memang benar-benar alama. Hukumnya
suntik tadi itu kalau kita baca di kitab-kitab yang lain ini satu kitab ya, satu kitab, tapi oleh Habib Salim diringkas menjadi 3 tadi itu. Begitu juga tentang hukumnya masalah berkumur dan istinsyak, ini kalau kalian baca setengah kitab membahas itu semuanya, tapi oleh beliau diringkas menjadi 4 hukum atau 4 penafsiran. Insya Allah. Saya dulu itu kalau ketika masih ngaji ke beliau puasa, biasa beliau ngaji puasa di Masjid Jami' Tarim ba'da dhuhur, itu asyik gitu, enak, bahasa beliau itu jelas, wadih, jelas bahasanya. Setelah itu diterangkan secara detail ya, setelah diterangkan beliau duduk di kursi, nanti menerima tanya jawab, ada pertanyaan langsung beliau jawab. Wes, yang pertama, perincian yang pertama, hukumnya orang berkumur-kumur dan istinsyak menyedot air ke dalam hidung. Yang pertama, antakuna hadhil madmadah wal istinsyak masru'atan ka ayyakuna fi wudu'in aw ghusli wajibin aw masnunin fahada fi tafsilun in balagha aftara wa illam yuballigh lam yuftir. Perincian yang pertama, kalau memang berkumurnya itu memang dianjurkan oleh agama, disuruh oleh syariat, semacam kita mau wudhu, kan sebelum wudhu sunat untuk berkumur, semacam kita mandi wajib ya, mandi wajib umpamanya kita tidur mimpi keluar air sperma, mimpi, akhirnya kita wajib mandi. Lah ketika wajib mandi kan kita harus disuruh untuk berkumur dulu, disuruh untuk istinsyak dulu, ataupun mandi sunat, semacam kita mau sholat Jumat, sebelum mandi kita disunatkan untuk berkumur-kumur dulu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya kalau memang berkumurnya tadi itu keterlaluan, pekajoh in balagho akhirnya ada air yang masuk ke dalam perut kita ya, maka puasanya adalah batal. Tapi kalau berkumurnya itu santai, pelan-pelan, ternyata ada yang masuk ke dalam perut, ya anggap rezeki sudah ya, anggap rezeki ya. Karena kita itu tidak sengaja, kita berkumur pelan-pelan, kok ada yang tertelan masuk ke dalam perut, ya alhamdulillah sudah ya, anggap rezeki dan puasanya tidak batal. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi kenapa kalau keterlaluan ini batal? Kenapa? Di sini memang ada larangan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah. Jadi perlu diketahui, pertanyaan sahabat kepada Rasulullah itu ya jarang, urusan dunia itu jarang. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Pertanyaannya itu urusan kiamat. Ya Rasulullah, saya ini sholat tidak khusyuk, bagaimana caranya? Tidak ada. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, toko saya sepi. Ya. Tidak ada. Jadi sahabat ini rata-rata urusan akhirat semuanya, urusan akhirat. Kalau zaman sekarang kan kalau ada orang sowan ke kiai, ke ulama, ke habaib, itu tidak ada yang tanya kiai kapan kiamat kiai. Paling-paling toko sepe kiai ya sajian beda senalek enro benar Allah. Oleh karena itu di akhir zaman ini wali-walinya Allah itu disimpan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah biar tidak dibuat untuk mencari dunia. Kalau sekarang ada orang mandi, orang mujarab, antri yang sowan, tapi urusan dunia semua, banyak otang ya. Pesene ngoreng tak war keluar ya. Toko sepe. Aduh sebarang beda, saya tanya lagi.
Tanya. Sake dek remacarana beres. Padahal kiyaina ya sake ki ya sares beres ya. Ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil wudu." Ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada saya wudu itu apa? Masalah wudu itu bagaimana ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah, "Asbigh al-wudu." Sempurnakan kalau kamu melaksanakan wudu. Wa khallil bainal asabi, dan sela-selai ketika wudu. Jari-jari kamu ini masukkan. Jadi perintah membasuh tangan itu bukan ketika ada COVID-19 saja. Zaman Rasulullah itu sudah diperhatikan kebersihan. Katanya Rasulullah, kalau kamu bangun dari tidur ya, jangan memasukkan tangan dulu, karena takut tanganmu itu ada bakteri, ada najis dan lain sebagainya. Basuh tanganmu dengan bersih. Ya, jadi kalau sekarang ada corona, ada COVID-19, ini mengingatkan kita sebenarnya suruh kembali kepada ajaran Rasul. Cuci tangan, ya, itu sudah ada dalam Islam, itu cuci tangan ya sudah kasep di sini. Masker itu sudah ada dalam Islam. Apa perempuan suruh menutup aurat, kalau bisa wajahnya juga ditutup. Bagi yang sudah cadaran, pakai cadar, tidak usah maskeran, sudah bersih. Ini sudah punyaan Islam, kebersihan, an-nadzafatu minal iman ya. Kebersihan itu sebagai daripada iman. Orang Islam sebenarnya tidak usah diajari urusan itu, sudah. Oleh karena itu sebagian ulama protes sekarang, kenapa orang ke masjid kok masih, karena mereka itu sudah bersih, sementara di pasar tidak ada yang istilahnya jaga jarak ya. Sementara orang yang ke pasar masih tidak ada istilah disuruh dipaksa mencuci tangan. Orang yang masuk masjid masih, padahal mereka datang ke masjid sudah dalam keadaan suci, mandi dulu, tangannya sudah bersih dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebagian ulama sekarang itu agak protes, kenapa masjid-masjid kok ditutup ya. Sementara pasar dan mal tidak ditutup. Ya wallahu alam, sudah mereka yang lebih tahu mungkin. Wa balligh fil istinsak, katanya Rasulullah, wudu itu ketika kamu berkumur-kumur dan istinsak, memasukkan air ke dalam hidung, ini disuruh untuk pabalik, disuruh untuk mengeraskan. Kalau berkumur itu ya keraskan, tidak apa-apa. Illa antakuna shaiman, kecuali kalian dalam keadaan puasa. Terus kenapa kalau tidak terlalu keras ini tidak batal puasanya? Kita berkumur sederhana, pelan-pelan, ternyata ada air yang tertelan dan masuk ke dalam perut, itu tidak batal puasa, karena tawallada min ma'murin bihi bighairi ihtiyaj. Karena itu timbul dari sesuatu yang diperintah tanpa ikhtiar dia, tanpa dia itu sengaja. Kita diperintah untuk berkumur-kumur, sementara kumur-kumur kita itu pelan-pelan, ternyata ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita tanpa sengaja, ya sudah, anggap rezeki, tidak batal puasa kita. Itu yang pertama. Jadi kumur-kumur istinsak yang memang jelas-jelas disuruh oleh agama. Yang kedua, antakunal madmadah wal istinsak ghairu masyru'ah lis-shaim. Lah sekarang kalau kumur-kumurnya itu tidak disuruh oleh agama, tidak mau wudu kumur-kumur, tidak mau mandi kumur-kumur. Kayak contohnya kita kepanasan sekarang, ada di sawah, akhirnya kita kumur-kumur ya. Kita kumur-kumur tanpa ada tujuan ya. Lah ketika kumur-kumur tadi itu ternyata ada yang masuk ke dalam perut kita, ini batal, baik ketika kumur-kumurnya itu dikeraskan ataupun pelan-pelan. Jadi umpamanya kita diam-diam ya, sudah dia diam, akhirnya kita kumur-kumur, tidak untuk wudhu, tidak untuk mandi. Ternyata ketika kumur-kumur itu ada air yang masuk ke dalam perut kita, sengaja ataupun tidak sengaja, dikeraskan kumur-kumurnya ataupun tidak, puasanya langsung batal. Ini yang kedua. Yang ketiga,
kumur-kumurnya itu karena ada najis di mulut kita. Umpamanya di mulut kita ada darahnya. Kalau tidak dibersihkan darah tersebut, kita nanti sholatnya tidak sah. Ya. Kalau tidak dibersihkan sholatnya sah. Kalau dibersihkan kita puasa. Umpamanya mimisen, keluar darah dari hidung, kita mau puasa, akhirnya kita bersihkan dan tidak bisa bersih kecuali air itu kita masukkan ke dalam hidung. Ya. Akhirnya bagaimana? Kita harus berkumur untuk menghilangkan darah yang ada di mulut, yang ada di lesan ataupun yang ada di hidung tadi itu. Maka kalaupun ada air yang masuk ke dalam perut, ini total mutlak tidak batal, baik kumur-kumurnya dikeraskan atau dipelankan. Karena di situ hubungannya dengan darah, dengan najis. Umpamanya najisnya itu ada di lesan, ada di lidah. Akhirnya kita kumur-kumur, keras kumur-kumur kita, akhirnya ada yang tertelan masuk. Tidak batal. Tidak batal. Baik dikeraskan atau dipelankan kumur-kumurnya, kalau untuk menghilangkan najis yang ada ini tidak batal. Ini yang ketiga. Nah, diingat, harus diingat ya. Yang keempat, kalau memang fa in kana sabaqul ma' bil mubalagha fi halin nisyan lin saum, kalau memang dia itu lupa dalam keadaan puasa, jaga tedung ya, kumur-kumur pekaje ya, kumur-kumur dikeraskan, akhirnya ngambil segelas ya. Habis satu gelas baru ingat, ya Allah saya puasa. Ya Allah, itu ada rezeki minallah, sudah ya, itu ada rezeki dari Allah, karena dia dalam keadaan lupa bahwa dia itu puasa. Paham? Jadi saya ulangi lagi, ada 4 hukumnya kumur-kumur. 1, kalau memang disuruh oleh agama, disuruh ketika wudhu, ketika mandi ya, maka kalau kumur-kumurnya keterlaluan dikeraskan, ada air yang masuk ke dalam perut, maka batal. Kalau pelan-pelan ternyata ada air yang masuk ke dalam perut, tidak batal. Yang kedua, kumur-kumurnya memang tidak disuruh, dia tidak wudhu, dia tidak mandi, moro-moro mengambil air dimasukkan ke dalam mulut, akhirnya dia kumur-kumur, ternyata ada air yang masuk ke dalam perut, ini batal secara mutlak, baik disengaja ataupun tidak, dikeraskan atau dipelankan. Yang ketiga, kalau memang ada najisnya di lidah kita, di mulut kita, di hidung kita, akhirnya kita masukkan air untuk membersihkan najis, ini mutlak tidak batal, baik dikeraskan ataupun tidak. Yang keempat, kalau memang dia lupa dalam keadaan puasa, ini kumur-kumurnya mutlak tidak batal, walaupun ngambil segelas, ngambil secanteng ya, ini tidak batal. Paham ya? Lain dengan sholat. Kalau ada orang sholat, tengah-tengah sholat makan walaupun sedikit, ini batal. Batal. Jadi ada orang sholat, tengah-tengah sholat makan walaupun lupa ya, ini batal. Karena apa? Tidak mungkin orang sholat lupa, itu tidak mungkin. Orang jelas-jelas Allahu Akbar, pas lupa atau lupa dia sholat, terus beda kok rukuk mas ning ngadeken pas pabi ya. Tidak terbayangkan sholat dalam keadaan lupa, atau dia lupa ketika sholat terus kemudian ngakan jajan bikang ngabi telok ya. Tidak terbayangkan. Lain dengan orang puasa. Utamanya pertama puasa, dia sudah tidak pernah puasa sama sekali 1 tahun, ternyata pas awal Ramadan puasa, bangun pagi jam 7, jam 8, jam 9, lupa, biasanya memang jam 9 dia langsung ke dapur ya, di situ ternyata ada nasi goreng senampan ya, iku genggu ya, dimakan ngabi setalam, buru enggak, ya Allah Ramadan, ya Allah, itu adalah rezeki, itu sudah ya, min haitsu la yahtasib, rezeki yang memang langsung dari Allah, teruskan puasanya. Tapi kalau sudah ingat, tambahin boleh ya, mon pleden ndarep aja aja, ketika makan sampai senampan ternyata pleden buru enggak jek mon pasah ya, iya lah glei lah yes. Itu hukum
yang masalah madmadah. Sekarang hukum masalah mandi. Mandi. Kita mandi di bulan puasa, ini tidak apa-apa. Mandi tidak apa-apa, tidak makruh. Tapi ketika mandi kok ada air yang masuk ke dalam perut kita, ada air yang masuk ke dalam hidung kita, ada air yang masuk ke dalam kuping kita, ada air yang masuk ke dalam kemaluan kita, ini bagaimana? Oleh beliaunya di sini diterangkan, ya, secara ikhtisar, secara ringkas ada dua penafsiran. Ada dua atau tiga di sini. Yes, ada dua ya. Yang pertama, kalau memang mandinya dia itu menyelam. Orang puasa itu mandi menyelam, menyelam itu inrimas, ini makruh. Ketika dia puasa kok loncat ke kolam renang atau meloncat ke jeding tempatnya mandi, ya, akhirnya dia itu ada air yang masuk ke dalam hidungnya, ada yang masuk ke dalam kupingnya, maka hukumnya batal secara mutlak. Baik mandi wajib, baik mandi sunat, baik mandi mubah, baik yang disuruh ataupun tidak. Kamu ketika Ramadan tidur mimpi keluar mani, ya, kan wajib mandi. Akhirnya kamu mandi, mandinya ini meloncat, inrimas, menyelam, ora loncat ke kolam renang, dan ternyata ketika di dalam air itu ada air yang masuk ke dalam kuping, batal sudah. Mandi kamu batal. Karena orang puasa itu dimakruhkan memang mandi dalam keadaan inrimas, menyelam itu adalah makruh. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang mandinya tidak menyelam, pakai apa? Pakai cibuk, ya. Nah, ini memang dianjurkan kalau mandi dalam keadaan puasa ya mandi pakai cibuk. Maka hukumnya kalau memang mandinya itu disuruh oleh agama, kayak mandi wajib, kayak mandi sunat, kita mau Jumatan, memang disuruh mandi, disunatkan mandi. Jadi pakai canting, ya, pakai cebuk gitu, kita mandi. Ternyata ketika mandi ada air yang masuk ke dalam kuping, maka mandinya apa? Maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Jadi kalau kamu mau Jumatan tetap, ya sunat mandi, tetap kamu sunat mandi. Tapi kalau memang mandinya ini tidak disuruh oleh agama, kayak panas semacam ini, kamu datang dari sawah, kepanasan, akhirnya mandi agar kamu ini terasa dingin badan kamu, maka ada air yang masuk ke dalam perut atau air yang masuk ke dalam kuping, maka puasanya mutlak batal. Ya, mutlak batal, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Jadi lebih baik kita itu ya wis ndak mandilah kalau memang tidak disuruh. Oleh karena itu kita malam itu disunatkan mandi. Setiap malam Ramadan itu kita disunatkan mandi, ya. Termasuk mandi yang sunat, mandi di malam Ramadan. Untuk esok harinya kita tidak usah mandi sudah, jaga-jaga. Ataupun kalau mandi ya hati-hati, harus ekstra hati-hati. Kecuali mandi memang disuruh. Besok umpama Jumat kita, ya itu baru kita disuruh untuk mandi. Ya, mandi, ternyata ketika mandi ada air yang masuk ke dalam kuping kita,
ini tidak apa-apa, puasanya tidak apa. Karena apa? Mandinya memang disuruh oleh agama. Kita teruskan di pembahasan yang akan datang, ya, tentang masalah batal-batalnya puasa sampainya sesuatu ke dalam perut, ya. Tadi itu syaratnya, ya, ada 3, ya. Yang pertama yang sudah kita terangkan ada 3, yaitu harus berbentuk, yang kedua harus masuk ke dalam perut, ya, pencernaan, yang ketiga harus melalui jalan yang terbuka, nanti yang keempat ada syaratnya lagi, yaitu harus dengan dilakukan secara sengaja. Mudah-mudahan besok, insyaallah besok kita liburkan, ya, karena besok hari Jumat, kajian ini kita libur, kita mulai lagi di hari Sabtunya. Kita teruskan pembahasan at-tabarruk bis sholihin, mengambil barokah kepada orang-orang yang soleh. Sudah kita bahas di pembahasan yang lalu, pembahasan orang yang mengambil barokah dengan kuburan atau makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang orang yang mengambil barokah dari selain kuburan atau pesariannya Rasulullah. Diceritakan ra'aitu Salim bin Abdullah yataharra amakin minat tariq fayusalli fiha wa yuhaddis anna abahu kana yusalli fiha. Diceritakan oleh Al-Imam Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi putra dari dari sahabat Abdullah bin Umar, namanya Syekh Salim, Al-Imam Salim. Ini sering melakukan sholat di pinggir-pinggir jalan. Ditanyai oleh sahabat yang lain atau temannya yang lain, loh kenapa kamu kok sholat di sini? Saya melihat ayah saya ketika hidup pernah sholat di sini. Ketika saya tanyakan, karena Rasulullah dulu ketika hidup pernah sholat di situ. Ya. Ketika Rasulullah masih hidup pernah sholat di situ. Nah ini satu tanda bahwa tempatnya Rasulullah melakukan sholat ini adalah bisa diambil barokahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengambil barokah meminum tempat minumannya Rasulullah. Jadi di mana? Di internet itu kan ada tempat minumannya Rasulullah. Ini dulu oleh sahabat dijadikan rebutan. Mereka ingin mengambil barokah dari wadah gelas yang dulu pernah digunakan oleh Rasulullah untuk tempatnya minum. Imam Bukhari yang mengarang kitab Sahih Bukhari mengatakan bahwa ra'aitu, katanya Imam Bukhari, ra'aitu hadal qadha bil Busra, ketika saya ada di Busra di Irak, saya melihat tempat minumnya Rasulullah, wa syaribtu minhu, dan saya minum dari tempat itu. Wa kana ashtari min mirasin Nadr bin Anas bithamani mi'ati alfin, dan tempat minuman itu adalah merupakan warisan dari keluarga Nadr bin Anas. Akhirnya aku beli dengan harga 100.000, entah 100.000 dirham apa dinar ini. Juga Imam Ibnu Sirin, ya, Imam Ibnu Sirin tabi'in, pernah mengambil barokah dengan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'an takuna indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya minad dunya fa amfiha. Beliau mengatakan, aku mempunyai rambutnya Rasulullah, satu rambutnya Rasulullah lebih aku senangi daripada aku memiliki dunia dan seisinya. Allah. Ini saking mahabbahnya, cintanya hatinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan,
aku lebih memiliki satu rambutnya Rasulullah daripada aku memiliki dunia dan seisinya. Ini gambaran keimanan mereka, sempurnanya iman mereka, sehingga dunia isinya uang, harta dan lain sebagainya tidak ada harganya bagi mereka dibanding satu helai rambut yang dimiliki oleh baginda atau rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga banyak sekali sahabat-sahabat tabi'in mengambil barokah naklur Rasul, sandalnya Rasulullah. Sandal yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat ini ketika masih hidup atau tabi'in ketika masih hidup, banyak mereka tuh istighfar, mengobati penyakitnya dengan memakai sandalnya Rasulullah atau juga memakai rambutnya Rasulullah. Ada seseorang yang menyimpan rambutnya Rasulullah, apabila ada tetangganya dalam keadaan sakit, ya, rambutnya Rasulullah tadi itu dimasukkan ke dalam air kemudian diminumkan, ternyata yang sakit langsung sembuh, ya. Jadi dibuat obat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat juga banyak sekali menggunakan jubahnya Rasulullah ini untuk obat. Jadi jubahnya Rasulullah, pakaian jubahnya Rasulullah, ya, ketika beliau meninggal ini dipegang oleh istrinya Sayyidatina Aisyah. Setelah Sayyidatina Aisyah meninggal, jubah ini dipegang oleh saudaranya namanya Asma binti Abu Bakar, ya. Katanya Asma, fanahnu nughassiluha lil marad, jubahnya Rasulullah ini saya cuci dan air cuciannya itu saya masukkan ke dalam gelas dan kemudian aku meminumkan kepada mereka yang sakit dan semuanya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi, sudah. Apa. Kalau yang kita yakini, sekali lagi yang kita yakini yang memberi kesembuhan Allah, yang memberi penyakit Allah, ini tidak ada syirik, tidak ada. Buktinya para sahabat, orang-orang besar semuanya mengambil barokah. Apalagi di situ yang diambil barokah atharur Rasulullah, bekas-bekas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan di pengajian yang akan datang bagaimana ceritanya sahabat Khalid bin Walid ketika melakukan peperangan selalu menang. Tidak pernah Khalid bin Walid itu perang kalah, itu tidak pernah. Ternyata apa rahasianya? Bukan Khalid bin Walid itu sakti mandraguna dan lain sebagainya. Ternyata rahasianya kemanapun dia kalau perang membawa rambutnya Rasulullah. Insya Allah kita terangkan di hari Sabtu di kajian Kitabus Shaum, kajian yang hubungannya dengan puasa. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, kita diberi bisa menyempurnakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, kita diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma barik lana fi 'ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi auladina, barik lana fi talamidina, barik lana fi talamidatina, barik lana fi ma'hadina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma afina wahfadna waltub bina warhamna wal muslimin. Allahumma ighfina wa iyyahum jami'an syarra masaibid dunya waddin. Allahumma aslihna wa aslih bina wa aslih man fi salahi salahun lil islami wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahun lil islami wal muslimin. Allahumma asrif anna wa jamil muslimin biladina biladil muslimin al bala wal adha wal ghala wat ta'un wa zalazil wal mihan wal hurub wal jarab wal dhul wal amrad
والكورونا وجميع أنواع البلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن واختم لنا بالعافية أصلح لنا شأن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا مجبرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عداد تصفي صحبه والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلق رضا نفسي زنة عرشي ومداد كلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pesantrenku keren jadi semboyan kami, menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah.